Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para pejabat di lingkup dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin hadirat jamaah keluarga besar dinas PU Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengawali kegiatan iftar kita pada pagi hari yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur hadirin dan rahmati Allah, kalau sekarang ini kita masih bisa beraktivitas, bisa hadir di majelis ilmu, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, itu semua karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat Allah, tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil rasanya kita seperti sekarang ini. Karenanya orang yang baik dalam pandangan agama adalah mereka yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berterima kasih? Bagaimana cara kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang diungkapkan oleh para ulama, salah satu manifestasi rasa syukur itu adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Adanya komitmen dalam diri kita semua untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Allah, senantiasa menghadirkan semua itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari yang mulia ini merupakan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara terus-menerus kita bersalawat, kita menghadirkan salam di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam tentunya kita mendapatkan informasi-informasi tentang amalan-amalan yang perlu kita hadirkan, yang perlu kita lakukan untuk menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi yang lain, hadirin dan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang harus kita hindari, amalan-amalan yang harus kita jaga diri agar kita jangan sampai mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita, hadirin dan rahmati Allah, di pagi hari yang mulia ini. Saya akan ingin menyampaikan satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memproteksi diri, menjaga diri, jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim.
Ada 3 tipe manusia atau 3 golongan manusia yang nanti di hari kiamat, hadirin rahmati Allah, la yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melihat orang itu. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan memperdulikan orang itu. Bisa dibayangkan hadirin rahmati Allah, kalau kita di dunia, mohon maaf, sehari saja tetangga kita, orang terdekat kita tidak berbicara dengan kita, apalagi istri kita sedang tidak mood dengan kita, atau kita mungkin juga tidak berbicara dengan istri kita, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Saya pikir semua kita akan merasa sempit hidup ini. Kita tidak akan pernah merasa nyaman dalam kehidupan dunia, padahal tidak ditegur oleh tetangga, tidak ditegur oleh orang yang dekat dengan kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu hadirin Allah, di hari kiamat, di situ yang tidak menegur kita justru Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara, tidak melihat kita, tidak mempedulikan kita. Apa yang akan terjadi dalam diri orang tersebut manakala Allah Subhanahu wa taala sudah benci kepada orang itu? Siapa mereka yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diajak bicara, tidak dilihat nanti di hari kiamat? Ada 3 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang berdusta di dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama malikun kadzdzab, yang kedua syekhun zanin, orang tua yang perilakunya justru seperti anak muda yang mohon maaf sudah tua usianya tetapi perilakunya tidak baik, bahkan tidak segan-segan melakukan perzinahan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, ailun mustakbirun, seorang yang miskin tetapi justru sombong di dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sekarang. Betapa banyak orang yang diberikan amanah, betapa banyak orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh pemerintah, tetapi justru di dalam kepemimpinan mereka, di dalam menjalankan amanah itu justru mereka jauh dari nilai-nilai kebenaran, jauh dari nilai-nilai keadilan. Inilah yang perlu kita hati-hati. Mungkin sebagian di antara kita akan mengatakan, itu kan pemimpin. Malikun kadzdzab itu artinya pemimpin yang berdusta. Kalau Islam mengatakan apa hadirin Allah? Justru dalam kepemimpinan itu semua kita itu berpotensi menjadi pemimpin. Bahkan bukan potensi, wajib menjadi pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam hadirin Allah dimulai dari kepemimpinan yang paling kecil, kepemimpinan terhadap diri pribadi. Begitu seseorang itu menikah, maka dia sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Begitu seseorang itu sudah memiliki keturunan, maka dia sudah memimpin dalam urusan rumah tangganya yang lebih besar lagi. Begitu dia menjabat di dalam kehidupannya, apakah dia dipercaya oleh pemerintah menjadi kasih, menjadi kabin, kepala dinas, sekretaris, atau mungkin RT RW dan begitu seterusnya. Semakin besar wilayah otoritas kita hadirin rahmati Allah, maka semakin besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira ya, kalau sekarang ini kita sekarang mendapatkan kepercayaan, lantas kita nyaman dengan kedudukan itu, kemudian kita enjoy dengan apa yang kita dapatkan, kita tidak menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kepemimpinan kita. Ingat, suatu saat Allah akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba. Karena itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita, setiap individu dalam kehidupan ini adalah pemimpin. Maka setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiang secara pribadi, begitu tiang sudah menikah, begitu tiang sudah diberikan jabatan atau apapun namanya, baik di dalam urusan pemerintah maupun di masyarakat, maka semua itu tidak akan pernah luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu dalam hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ditegaskan dalam konteks sebagai individu, kepemimpinan setiap orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah minimal tentang 4 perkara. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan bergeser kaki manusia nanti di hari kiamat apakah dia sudah menuju surga atau neraka. Sebelum itu dia harus bertanggung jawab tentang 4 perkara yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 itu? Halamat Allah, anna umrihi fima afna. Umur yang Allah anugerahkan kita kepada kita saat ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur kita? Kemana kita habiskan umur kita? Hadirin Allah, kita sudah diberikan 40, 50, 60, 70 tahun, bahkan Allah berikan bonus itu. Pertanyaannya, sebandingkah usia yang begitu luar biasa itu dengan amal baik kita? Sebandingkah usia yang panjang itu dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan ibadah kita? Jujur hadirat Allah, kalau ada orang yang benar-benar berpikir produktivitas usia, ada orang yang nilai ibadahnya melampaui usia yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang diberikan usia mungkin 40 atau 60 tahun, tetapi nilai ibadahnya sepanjang tahun ini, sepanjang hidup, sepanjang dunia bahkan. Ada orang yang seperti itu. Lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara fisik sudah meninggal dunia, tetapi karya-karya beliau, aktivitas beliau, sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ini artinya beliau sebenarnya hidup dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang mohon maaf usianya tidak panjang, tetapi karena amal jariahnya banyak, karena aktivitas ibadahnya besar, maka dia dikenal terus dalam hidup ini. Bahkan dia terus mendapatkan curahan pahala dari orang-orang yang masih hidup. Makanya kita temukan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ambil saja misalnya Maulana Syekh, atau mungkin kiai-kiai, tuan guru yang lain. Mereka sudah meninggal dunia, tetapi karya mereka masih hidup. Artinya apa? Amalan beliau itu terus hadir untuk kebaikannya. Subhanallah. Siapa yang tidak senang seperti itu? Usia 60 tahun melampaui batas usianya, sehingga amal ibadahnya kelipatannya justru subhanallah seperti orang beribadah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Kenapa? Karena dia memaksimalkan kehidupannya untuk kebaikan. Dan semua kita bisa kok seperti itu. Masalahnya sekarang kita enggak tidak dengan itu. Kita benar-benar menghadirkan usia yang produktif atau tidak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita memfungsikan usia kita? Mulai dari bangun tidur, semalam kita dianjurkan tahajud, atau semalam juga kita dianjurkan untuk sholat subuh di masjid, atau kita melaksanakan 2 rakaat subuh. Bayangkan 2 rakaat subuh saja, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari isi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Itulah keutamaan orang yang selalu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya, hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang konsisten melaksanakan itu setiap subuh, maka dia sudah mendapatkan keuntungan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasul mengatakan yang melaksanakan sholat subuh sama seperti dia qiyamul lail. Dia tidak tidur semalaman. Apa yang dilakukan? Ibadah. Bisa dibayangkan hadirat Allah. Artinya dengan cara seperti itu kita sudah mendulang pahala yang luar biasa, bahkan mengalahkan usia kita yang tadinya 50-60 tahun. Belum lagi kita istighfar, belum lagi kita zikir, belum lagi kita tasbih. Coba, kalau kita benar-benar ingin menghadirkan produktivitas usia, maka kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mohon maaf pada Allah, tidak sedikit di antara kita yang usianya justru tidak sebanding dengan amal baiknya. Ada orang yang mohon maaf 60-70 tahun begitu meninggal lepas sudah, orang tidak mengenalnya lagi.
Orang tidak melihatnya lagi. Kenapa? Karena memang dalam kehidupannya tidak pernah berinvestasi yang baik, tidak pernah menghadirkan kebaikan. Padahal kalau kita disebut kebaikan-kebaikan kita, mohon maaf, walaupun kita sudah meninggal dunia, disebut kebaikan, itu sudah menjadi pahala. Ada misalnya musola, oh siapa yang membuat itu? Si ini almarhum, dapat pahala. Kenapa? Saksi dalam kebaikan. Siapa yang dulu mengajarkan kita ini, oh si ini, dapat dia kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah mengajak orang kepada kebaikan. Dia sudah menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Ya, jadi kalau kita mengajak, menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, kemudian orang lain melakukannya selepas kita meninggal dunia, itu akan menjadi transfer pahala yang terus mengalir kepada orang yang pernah melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang mohon maaf usianya begitu singkat, tetapi nilai pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya, ada orang yang 60-70 tahun justru tidak menghadirkan kebaikan. Begitu dia meninggal dunia, yang disebut adalah kejahatan-kejahatannya saja, keburukan yang disebut. Bisa dibayangkan hadirat Allah, sudah meninggal dunia disebut keburukannya, maka yang ditransfer adalah nilai keburukan atau dosa kepada orang tersebut. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bagaimana nanti kehidupan orang-orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia lakukan, apakah baik maupun buruk, pasti dia akan mendapatkan itu semua di hadapan Allah. Jadi ingat, Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang pernah berbuat dalam hidupnya kebaikan, walaupun itu sebesar zarah, sekecil atom, itu pasti Allah akan memperlihatkan itu semua di hadapannya nanti. Hal yang demikian kalau kita sudah pernah melakukan dosa, pernah menyakiti orang, pernah melakukan dosa sekecil apapun, maka Allah akan menampakkan dosa itu dalam kehidupan kita. Makanya jangan kaget kalau nanti di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dinyatakan semua amalan baik seseorang itu diperlihatkan, termasuk amalan buruk. Sampai-sampai orang yang sering di masjid, sudah pensiun tetapi terus mengabdikan dirinya di masjid, apakah dia menyapu masjid, membersihkan masjid, mengajak orang memakmurkan masjid, itu diperlihatkan pahalanya. Ini loh, sampai seperti ini. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang dicari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita hadirat Allah kalau punya masjid pasti ada tukang sapunya, tukang bersihin masjid. Orang ini selalu membersihkan masjid dalam riwayat. Begitu meninggal dunia, sontak para sahabat berpikir, cepat-cepat kita makamkan orang ini. Kenapa? Orang ini kan hanya penyapu masjid. Tidak penting baginda Rasul tahu, ngerepotin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk, udah orang biasa. Kan begitu kita. Jadi kalau kita memandang orang biasa ya cepat-cepat. Apalagi kalau berbon, apalagi kalau tukang masjid, itu biasanya kita tidak terlalu mempertimbangkan kehidupannya. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak menghormati mereka. Kita kalau mau bersedekah kadang-kadang loncat cari orang kaya dulu. Padahal orang yang paling layak untuk mendapatkan semua itu adalah orang yang menjaga masjid, orang yang mengabdikan diri di masjid. Nah pada waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Yang pertama kali beliau tanya siapa? Mana tukang sapu ini? Mana tukang sapu masjid? Maka para sahabat sontak menjawab, ya Rasul, orang itu sudah meninggal dunia dan kami tidak mau merepotkan engkau ya Rasul. Lantas kami yang bersepakat dengan teman-teman sudah kami makamkan saja, kan orang biasa dia ya Rasul. Jadi masa kita sampai ketemu orang, semua orang kita tunggu, tidak mungkin ya Rasul. Apa ekspresi Rasul SAW? Beliau marah luar biasa. Sampai beliau katakan, kenapa anda melakukan seperti itu? Kenapa tidak memberitahukan saya? Kalau begitu sekarang di mana kuburan orang itu? Tunjukkan kepada saya. Ditunjukkan kepada baginda Rasul, lantas Rasul pergi ke sana. Untuk apa? Salat ghaib. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau orang itu tidak mulia, kalau orang itu tidak hebat dalam pandangan agama, mungkin
tidak akan disolatkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu. Kalau orang itu tidak memiliki keutamaan. Karena itu mohon maaf, ini juga perlu menjadi peringatan kepada kita. Ternyata untuk membuat usia kita jauh melampaui amal kita, bagi kita yang dekat dengan masjid, ya tolong Pak, sapu masjid, bersihkan masjid. Ini kadang-kadang rumah kita subhanallah 4 kali sehari dipel. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kalau sehari sekali itu banyak sekali, semua kita mungkin. Tetapi ada orang yang ngepelnya 3 kali seperti makan, pagi, siang, malam. Saya nggak tahu ibu belum begitu. Tapi masjid di samping rumahnya, ya Allah, debunya kadang-kadang kita sudah malu mau sholat, tidak bisa. Tempat mencari sholat itu nggak ada. Kenapa? Karena tarak semua isinya, debu semua. Coba. Padahal kalau kita mau mendapatkan pahala, cukup membersihkan masjid, cukup peduli dengan masjid, insya Allah usia kita itu akan melampaui amalan kita yang kita lakukan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Singkat kata, ada orang yang dipanggil di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amal baik buruknya, ditimbang oleh Allah SWT. Begitu giliran yang dipanggil, ya'ti ar-rajulus saminul qawiyul azim. Yang dipanggil gilirannya adalah orang yang mohon maaf secara fisik gagah, besar, tinggi, usianya juga lumayan panjang, mungkin 60-70 tahun orang ini. Begitu gagahnya dia tampil di hadapan Allah. Begitu ditimbang dan mati Allah, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata persis amal baik yang dia lakukan masih lebih berat sayap 1 ekor nyamuk dari kebaikan yang dia lakukan. Coba, diberikan hidup 70 tahun, tidak pernah menghadirkan kebaikan, tidak ada taat, tidak ada ibadah, sehingga begitu ditimbang, dibandingkan dengan sayap nyamuk, 1 ekor nyamuk, hadirat Allah, ternyata masih berat sayap 1 ekor nyamuk. Bisa seperti itu? Tidak ada yang mustahil. Kalau ada orang yang dalam hidupnya maksiat terus, jauh dari nilai kebenaran, jauh dari kebaikan, bisa saja dia akan menemui seperti itu. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dari Allah SWT. Karenanya hadirin rahmati Allah, kita harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah SWT. Kemudian yang kedua, yang akan menjadi pertanggungjawaban kita, ini secara individu, apalagi kalau kita sebagai pemimpin yang lebih luas. Ya, kalau kita sebagai kasih, kabin, atau mungkin RT, RW, atau lebih tinggi daripada itu, kita juga harus begitu berpikirnya. Umur itu apakah kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, kemaslahatan umat atau tidak, kebaikan bawahan kita atau tidak, atau justru kita menzalimi anak buah kita, atau justru kita menyakiti orang-orang yang di bawah kita dari sisi kedudukan. Hati-hati hadirat Allah, itu tidak akan pernah lepas dari tanggungan Allah nanti di hari kiamat. Makanya jangan kaget kalau para khulafa ar-rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi begitu disebut Anda mau dicalonkan atau Anda akan dipilih menjadi pemimpin ini, khalifah ini, itu justru yang pertama ekspresi mereka adalah tangisan, kesedihan. Bukannya senang gembira, tetapi mereka sedih. Kenapa? Karena semua itu akan berat bagi mereka untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah anjasadihi fima ablah. Kelengkapan anggota tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita sekarang ini. Tangan kita masih bergerak, mata kita masih enak memandang, telinga kita masih sehat, mulut kita, Allah, gigi kita juga semuanya masih sehat, kaki kita masih semuanya bisa berjalan. Ternyata kalau sekarang ini mungkin kelihatannya gratis, tetapi di hadapan Allah semuanya ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai hati kita, telinga kita, mata kita, pendengaran kita justru menjadi buta. Bapak Ibu ingat bagaimana Al-Quran memotret orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Orang-orang kafir, ya, mungkin dalam konteks ini relevan dengan apa yang terjadi di Myanmar. Ya, saya pikir dalam konteks memandang Myanmar,
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan legitimasi dari awal. Manusia itu mulia tanpa memandang agama. Belum beragama saja manusia sudah mulia. Walau laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan itu manusia. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah tegaskan, "Walaqad karramna bani Adam." Kami sudah muliakan anak Adam. Manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang sudah dimuliakan oleh Allah justru kita hinakan dalam hidup ini. Kita tidak perlu membahas sahabat Allah bagaimana kekejian Myanmar, tentara Myanmar yang membakar hidup-hidup manusia. Jangan melihat dia Islam. Manusia kok dibakar seperti itu, disiksa ya Allah. Kita tahu Fir'aun. Mungkin Fir'aun itu adalah orang yang terekam dalam Al-Quran sebagai manusia paling bejat di hadapan Allah. Fir'aun itu bejat kenapa? Karena dia mengaku Tuhan, ya, dan dia menunjukkan kekuasaannya kalau dia mampu menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Sehingga dia kasih contoh nih, kalau saya mau kasih dia hidup, saya tidak bunuh dia. Tetapi ada orang yang dia bunuh oleh Fir'aun. Ini lihat, saya Tuhan, saya bunuh dia, mati dia. Hanya itu saja yang dilakukan Fir'aun, dan hanya untuk beberapa orang, 1-2 orang. Bagaimana dengan puluhan ribu manusia akhirnya? Makanya kalau kita berpikir, inilah benar-benar apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau orang yang sudah kafir durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah jauh dari Allah, benar-benar dia sombong di hadapan Allah, mau dikasih tahu oleh siapapun saja tidak akan mempan. Diperingatkan atau tidak diperingatkan, dia tidak akan menggubrisnya. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim, hatinya yang sudah mati. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah tuli. Wa ala absarihim, matanya itu juga sudah buta. Nah ternyata hadirin dalam mati Allah, mata, anggota tubuh dan panca indera yang ada sekarang ini juga, mohon maaf, bisa saja menjadi sumber kebenaran, menangkap kebenaran, atau bisa menjadi celah kita untuk menutup diri dari kebenaran. Makanya ada yang disebut dalam Al-Quranul Karim, ya, walakin la ta'mal absar fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ada orang yang mohon maaf sebenarnya matanya tidak buta dia. Bukan mata fisiknya yang buta, tetapi mata hatinya yang buta. Ya. Kalau Bapak Ibu yang senang lagu Roma, apa lagunya itu? Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Ya, yang tuli kesombongannya yang membuat orang. Yang buta bukan matanya. Kalau matanya lihat dia, tetapi ternyata hatinya ini yang sudah mati. Dia tidak bisa membaca apa yang diciptakan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia buta. Dia sudah dibacakan firman-firman Allah, tetapi dia tidak mendengar itu semua. Maka dia tuli dalam pandangan agama. Maka ingat hadirat Allah, semua itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Quran yang tadi kita baca bersama-sama surat Yasin ayat 65, Allah katakan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Giliran nanti di hari kiamat, mulut manusia dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara apa hadirat Allah? Wa tukallimuna aydihim, ini tangan bisa berbicara di hadapan Allah. Ini tangan akan terus terang di hadapan Allah. Ini tangan akan membeberkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang bagaimana cara kita supaya tangan ini bersaksi yang baik, berbicara yang baik di hadapan Allah. Hati-hati kalau kita punya jabatan, kita mengambil hak orang lain, kita memindahkan hak orang lain. Bolehlah sekarang kita tidak diketahui oleh orang lain. Tetangga tidak tahu, masyarakat tidak tahu, atasan kita tidak tahu.
Pernah kita berpikir, ini besok dia yang tahu. Ini tidak bisa disumpal ini. Ini tidak bisa disogok ini. Mau kasih jam sekarang 10 dia juga gak akan. Balik sekarang saja dia senang. Tapi 10 juga gak nyaman dia pakai jam. Besok tangan ini walaupun sudah ditutup dengan jam, dengan cincin, untuk tidak berbicara di hadapan Allah tidak mungkin. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, sebelum persaksian itu terjadi, sebelum pembicaraan di hadapan Allah itu hadir, penting kiranya kita sekarang ini bersahabat baik dengan tangan. Bersahabatlah dengan tangan. Bagaimana cara bersahabat? Hadirkan kebaikan dengan tangan. Sering-sering ibadah tangan ini, sering-sering memberi, sering-sering untuk melakukan kebaikan. Itulah cara bersahabat dengan tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki ini yang sekarang enak bolak-balik ke sana kemari, ternyata dia bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa yang kita lakukan. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, tentu hal yang demikian juga harus kita pertanggungjawabkan. Termasuk ilmu juga akan kita pertanggungjawabkan, termasuk harta yang kita dapatkan sekarang ini. Subhanallah, tidak sedikit di antara kita yang habis energi, habis pikiran, habis umur hanya mencari harta. Bukannya kita tidak boleh mencari harta. Kalau perlu, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, bagaimana caranya harta itu bisa memberi syafaat kepada kita. Sudah kita dapatkan harta itu, bagaimana harta ini akan menarik kita menuju surga. Bagaimana harta ini mengajak kita untuk terus baik. Itu baru hebat. Tetapi kalau kita sudah kumpulkan harta itu, sholat kita gadaikan, kita tidak melaksanakan kebaikan, ketaatan, bahkan azan pun kita lupa. Sekedar apa? Karena semangat mencari harta. Maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cari harta, tetapi jangan sampai menggadaikan harga diri dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harta boleh dicari, tetapi yang paling utama nanti pertanggungjawabannya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta itu dan bagaimana kita menggunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi seorang pemimpin itu berat. Malikun kadzdzab, pemimpin yang berdusta itu berat sekali. Mudah-mudahan kita mulai dari diri kita, karena bagaimanapun kita sudah menjadi pemimpin. Semakin besar wilayah otoritas kita, wilayah kerja kita, maka hadirkan keadilan, hadirkan kebaikan, hadirkan amanah dalam hidup kita. Maka insya Allah kita justru kalau benar-benar menjadi imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, itu justru dirindukan oleh surga. Sebagaimana disebutkan dalam sabda baginda Nabi, salah seorang yang dirindukan oleh Allah di surga nanti adalah seorang pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu yang tidak bisa mengkaji lanjutan daripada hadis tadi, insya Allah di waktu-waktu yang lain kita bisa melanjutkan kajiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, menambah wawasan dan ilmu kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari sejenak kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup, kekuatan lahir batin untuk bisa menghadirkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan kesalahan kita, dimudahkan urusan kita, dan yang paling utama adalah mudah-mudahan kita husnul khatimah biiznillah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في برما وفي ميانمار وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضى يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحط والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.